Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Bersatu hati dalam doa Selasa 18 Oktober 2022. Saya beri judul Jangan Pernah Bosan. Mari kita alaskan renungan kita dengan doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Injil Lukas memiliki ciri khas yang berbeda dengan Injil lainnya. Ia memberi perhatian pada kedatangan era keselamatan yang baru yang universal sifatnya. Kedatangan Roh Kudus membuat keselamatan menjadi terbuka bagi semua orang melalui proses pemuridan. Salah satu tema yang Lukas angkat adalah tentang beriman dan berdoa, seperti perumpamaan tentang seorang janda yang tekun. Perumpamaan ini hanya ada dalam Injil Lukas. Dalam kerangka eskatologis, ketekunan dalam doa merupakan sikap yang benar. Hal yang menarik dalam perumpamaan ini yaitu sikap hakim yang tidak benar, tetapi membenarkan kasus seorang janda. Perumpamaan ini ingin menganalogikan Allah sebagai hakim yang tidak benar. Karakter hakim itu tentu bertolak belakang dengan karakter Allah. Mengapa Allah membenarkan janda itu? Jika diperhatikan, motivasi antara hakim dan Allah untuk membenarkan janda itu ternyata berbeda. Apabila hal ini ditarik relevansinya dengan konteks kita saat ini, sangat relevan sekali. Kita melihat begitu banyak orang rajin berdoa, namun doa itu menjadi sarana agar kebutuhan kita terpenuhi. Doa menjadi sebuah cara meraih sukses, mencari untung, mencari kesehatan, dan yang lebih memprihatinkan, doa menjadi alat ukur keimanan seseorang. Orang yang rajin berdoa adalah orang beriman. Anggapan yang mengatakan bahwa dengan beriman dan berdoa kita bisa beroleh berkat dan kasih karunia Allah ini itu keliru. Dalam Alkitab dikatakan bahwa oleh karena kasih karunialah kita beriman, maka kita bisa berdoa. Jadi, Allah adalah sumber iman dan alasan kita berdoa. Inilah yang terdapat dalam teks ini, yaitu kesetiaan Allah yang menyebabkan seseorang menjadi beriman dan berdoa. Ini juga yang menjadi tema utama dari perumpamaan ini. Jadi, perumpamaan ini ingin menyatakan dua hal yang penting. Yang pertama adalah objek perumpamaan dan kedua adalah maksud dan tujuan dari perumpamaan itu. Objek perumpamaan Yesus sebenarnya bukan ditujukan kepada orang-orang Farisi, melainkan kepada murid-murid Yesus. Yesus ingin menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tidak berputus asa.
karena menunggu waktu yang lama. Doa juga bukan dijadikan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan. Inilah yang diungkapkan melalui bacaan kita hari ini. Dalam perumpamaan ini, ada dua karakter yang ingin disoroti. Yang pertama, karakter seorang hakim, dan yang kedua, karakter seorang hamba. Hakim dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak takut akan Allah. Hakim seperti ini tentu bukanlah hakim yang ideal. Seharusnya ia membela kaum miskin dan lemah. Namun, tipe sang hakim ini bukan hakim yang memiliki belas kasihan. Ia juga tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati sesama. Karakter yang kedua adalah karakter seorang janda yang tidak memiliki harapan, sekalipun ia belum terlalu tua. Janda ini percaya bahwa sang hakim adalah hakim yang bertanggung jawab. Karena itu, ia selalu datang kepada hakim itu. Mungkin ia sedang menghadapi sedikit kesulitan dengan keuangan, sehingga tidak mampu untuk membayar. Makanya ia berkali-kali datang kepada sang hakim dan memohon kepadanya untuk memberikan keadilan. Hakim menolak permohonan janda itu untuk beberapa waktu lamanya. Penolakan itu tidak digambarkan dengan sikap yang kasar atau dia mengusir, melainkan sang hakim tidak menggubrisnya atau tidak menjawab permohonan dari janda itu. Tentu tidak alasan bagi sang hakim untuk bersikap seperti itu. Ia adalah orang yang tidak sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Ditambah lagi, janda itu dianggap tidak memiliki sesuatu yang dapat mempengaruhi dirinya sebagai hakim. Maka sudah jelas mengapa hakim itu menolak permohonan sang janda. Tidak ada kesalahan dengan permohonannya, namun masalahnya terletak pada sang hakim, yaitu ia tidak peduli kepada janda itu. Namun akhirnya, hakim itu membenarkan sang janda yang terus-menerus datang kepadanya. Jawaban atau tanggapan hakim terhadap permohonan janda itu bukan karena hakim itu menyadari tugas untuk menjalankan keadilan. Pertimbangannya adalah agar janda itu tidak terus mengganggunya. Itu keputusan yang membenarkan janda itu dan keputusan atau ketekunan janda dalam doa yang bisa kita lihat. Jadi, fokus utama perumpamaan ini bukan pada karakter dan pertimbangan dari sang hakim, melainkan keputusan hakim yang membenarkan kepada ketekunan janda itu. Analogi hakim dengan Allah tentu sangat berbeda, sedangkan analogi janda itu dengan orang pilihan Allah mungkin memiliki kesamaan. Yesus menganalogikan tindakan hakim yang membenarkan janda itu dengan tindakan Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya. Jika Bapa duniawi yang jahat tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Namun, jika kita bertekun dan tidak menjadikan doa kita sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur telah diingatkan agar kami memiliki motivasi yang benar dalam setiap doa kami. Mampukan kami untuk setia dan bertekun dalam doa dan tidak menjadikan doa itu sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhan kami. Dalam kasih-Mu yang akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.